Ya, jadi buat tutorial hari ini Pak Bobi mintanya kita review terkait em, medan elektromagnet dalam materi. Ya, jadi mungkin kita akan bahas soal-soal sekitaran itu. Nah, buat rencananya mungkin ya seperti biasa ya kita akan bahas soal dari buku. Yang akan kita bahas hari ini itu soal problem 913 dari buku Griffith. Lalu problem 921 dan problem 922. Buat 913 itu nanti kita bahas syarat batas di eh, antar ya medium antar medium dielektrik. Buat 921 sama 922 mediumnya berupa konduktor. Ya, saya share screen dulu. Bentar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Ya, pertama soal 913 itu di halaman sebentar. Ya, 913 itu di halaman 415. Maaf, 400. Nah, ini. Oh, problem 914. Maaf, problem 914. Yaitu calculate the exact reflection and transmission coefficient without assuming uh, permeability itu close to vacuum gitu. Jadi sembarang gitu sebenarnya ya. Sistem sembarang dengan permeability dan permitivitas yang tidak sama dengan vakum. Oke, ini sebenarnya harusnya udah pernah nyoba untuk gelombang biasa gitu. Nanti kita tinggal pakai perbandingan kecepatan gitu ya, sehingga nanti ada muncul semacam R yang bergantung pada bias. Nah, cuma biasanya kita asumsikan bahwa masing-masing materialnya itu sifatnya, maksudnya permeabilitasnya itu hampir sama dengan vakum gitu. Jadi mu 1, mu 2 hampir sama dengan mu 0, jadi bisa dicoret. Nah, gimana untuk kasus yang lebih umum? Saya tes dulu soalnya di sini biar bisa kebaca. Ya itu ya, 914. Jadi buat ngerjain soal ini, kita simply berangkat dari syarat batas di medium. Gitu. Saya remind lagi sebagai catatan itu bentuknya seperti ini. Epsilon 1 kali E1 itu sama dengan epsilon 2 kali E2 yang normal terhadap batas. Lalu dari div-nya kita punya B1 sama dengan B2. Dari curl-nya kita akan punya E1 dengan E2 dan 1/mu 1 B1 sama dengan 1/mu
Oke, kita simply berangkat dari sini. Ya, ini udah tahu semua harusnya. Pertama, setupnya seperti ini. Eh, eh, Anggap gelombangnya datang secara normal gitu ya. Jadi misalkan ini adalah batas, batas dua medium. Gelombang datang, kita asumsikan E-nya akan selalu menghadap ke atas gitu ya. Menghadap, sebentar. Sistemnya kita bikin seperti ini. X, Y, Z. Eh, X, Y, Z. Nah, jadi medan E-nya akan kita selalu anggap ke atas. Ini E datang, dia mendatangi batas secara normal, gitu ya. Sebut saja ini V1 lah. Ini arah kedatangannya. Nah, maka medan magnetnya harus mengarah ke, karena E cross B itu harus sama dengan arah rambatan gelombang. Medan transmisinya sama, mengarah ke atas, B-nya eh, mengarah ke sumbu Y. Tapi karena udah beda medium, maka kecepatannya bisa jadi berbeda. Nah, untuk medan pantulannya, kita asumsikan ada pantulan pastinya, maka dia akan berbalik tanda jalannya ke R. Nah, karena dia bergerak menjauhi bidang batas ini, maka kita harus punya, oh maaf, medan magnet yang arahnya ke minus Y. Nah, gini. Oke. Sebagai catatan, E cross B adalah arah lambat. Nah, dari sini bisa langsung kita substitusikan ininya ya, persamaannya. Tentunya EI itu sama dengan E0I E pangkat I KZ min omega T, lalu BI sama dengan, oh, sekalian arah vektornya. BI-nya itu arah Y, B0I K per omega. Langsung aja kita substitusikan 0I E pangkat I KZ min omega T, lalu yang dipantulkan itu adalah E0R, misalkan karena dia mundur sekarang, makanya jadi KZ plus omega T. Dan medan magnet terkaitnya itu minus Y K per omega. K per omeganya diganti seperti juga bisa. 0R E pangkat I KZ. Bentar. Eh kita pakai omega T min KZ aja. Ya.
nggak masalah. Sama juga buat yang transmisi itu sama persis kayak yang insiden. Cuma ininya doang yang berubah, amplitudenya. X E0 T pangkat I omega T. Oh bentar, ini K1 karena bahan ke 1, ini K2. Terus BT sama dengan K2Z. Maaf, K2Y. Nol. Oke, sampai sini tinggal kita substitusikan ke syarat batasnya. Tentu saja buat syarat batasnya kita nggak perlu pakai yang normal, ya kita nggak perlu pakai yang ini karena semua medannya kan eh, apa ya berada pada bidang XY di sini, gitu. Jadi kita hanya pakai yang sejajar bidang aja. Pertama, E1 sama dengan E2 berarti kita punya dz sama dengan 0, E0I ditambah E0R sama dengan E0T. Nah, lalu sepermu 1B1 sama dengan sepermu 2B2 kita punya 1/1 B1-nya kan adalah BIK1 min BI min BR itu ya. Jadi kita punya K1 E0I min E0R sama dengan K2 per mu 2 E0T. Nah, dari sini pertama kita punya beberapa relasi ya, yaitu omega per K itu sama dengan V, lalu apa lagi ya? V kuadrat itu sama dengan 1/mu epsilon. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa langsung recast saja K1 dan K2 ini dalam V1 dan V2. Pertama kita cari uh, reflection coefficients. Reflection coefficients itu definisinya ya. Reflection coefficient sama dengan N0R per N0I. Kita tata dulu deh. Kita tata dulu yang atas dalam rasio. Biar lebih mudah menghitungnya. Jadi kita punya yang pertama kan 1 plus N0R per N0I. Sama dengan N0T per N0I. Lalu kita punya K1 per mu 1. 1 min N0R per N0I. Sama dengan K2 per mu 2 N0
nol T per N0 I. Nah, di sini kita buat penyederhanaan aja. Jadi kita define dulu beta itu sama dengan K2 mu 1 per K1 mu 2 atau sama dengan bentar, kalau kita substitusikan dalam V ini jadi V1 mu 1 V2 mu 2. Nah, dari persamaan ini kita punya, oh ya kita define lagi deh biar lebih mudah. Bentar, N0R per N0I itu sama dengan R kecil gitu misalkan. Sama juga ini sama dengan T kecil. Nah, sehingga kita punya 1 plus T R dan 1 min sorry 1 plus T 1 min R sama dengan beta kali T. Nah, oke, berarti koefisien refleksi yang mau kita cari itu sama dengan R kuadrat, gitu kan? Karena N0 R kuadrat per N0 I kuadrat. Dari sini kita bisa solve R-nya itu sama dengan saya taruh bawah deh. Kita hitung dulu R-nya dari sini. Pertama kita punya 2 sama dengan, kalau kita jumlahkan ya, 2 persamaan ini, maka R-nya hilang kan. Jadi kita punya 1 plus beta. Dari T, maka T itu sama dengan 2 per 1 plus beta. Lalu R itu sama dengan T min 1. Jadi ini sama dengan 2 min 1 min beta per 1 plus beta. Sama dengan 1 min beta per 1 plus beta. Ya udah, berarti R-nya tinggal kita kuadratkan itu. Dengan 1 min beta per 1 plus beta. Dan koefisien transmisinya ini sama dengan T kuadrat ya. Ntar saya nggak hafal. Koefisien transmisi definisinya apa? Definisi koefisien transmisi adalah epsilon 2 V2 kali, oke. Kali T kuadrat ya. Sama dengan 4 epsilon 2 V2 V1
kali 1/1 plus beta. Oke, kita buka aja betanya. Kan beta itu adalah V1 mu 1 per V2 mu 2. Berarti ini sama dengan sorry, V2 mu 1. Dan ini sama dengan 4. Ini kali V2 mu 2 plus V1 mu 1. Oke. eh Oke ya, bisa kita sederhanakan nggak? Sebenarnya udah selesai sih. Udah selesai, cuma kan sebenarnya bisa kita sederhanakan lebih lanjut pakai hubungan yang ini, V kuadrat sama dengan 1/mu epsilon. Jadi misalkan nih, bisa kalian lihat di T, itu di faktor atasnya itu sebenarnya hilang. Karena kan V2 kuadrat sama dengan 1/epsilon 2 mu 2. Jadi bisa coret sama faktor depannya. Begitu juga yang di bagian bawah. Itu juga bisa, sebentar, saya cek dulu. Kayak ada yang nanggung. Enggak, benar sih, ya. Ya ini benar. Saya sederhanakan terus nanti eh, bisa dilihat bahwa dia memenuhi ini R plus T itu kan berarti sama di tuh. Faktornya sama. Jadi itu sama dengan super V2 mu 2 plus V1 mu 1. Nah, faktor itu sama, tinggal, oh sorry sorry, saya ada salah nih. Ini T-nya kuadrat ya. Nah, jadi yang benar adalah ini kuadrat, ini pangkat 3, ini kuadrat. Oke, ya itu yang benar. Nah, ini sama dengan, ntar ada yang kebalik nggak ya? Sebentar, sorry sorry. Bisa temu satu. Gimana? Ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang R kuadrat itu kayak gimana, Kak? Yang R sama dengan R besar sama dengan R kuadrat. Iya ya. Kenapa? Itu enggak di udah ya, Oh iya ya. benar-benar di kuadratin juga. Benar. Iya tapi nggak berubah. Ya ini tetap kuadrat ini ya. Karena dimensinya udah benar nggak sih? Epsilon 2. Oke oke, ya kayaknya benar. Ya kayaknya benar. Kita lanjutin dulu. Kayaknya benar. Tapi harusnya ada yang coret nih dengan epsilon 1 V1.
Betanya kita definisikan K2 mu 1. Yap, bener sih. V1 mu 1 V2 mu 2. Epsilon 2 V2 per epsilon 1 V1. Atau sebentar. Bentar ya, omega per K itu sama dengan V. Saya ada salah masukin di mana ya? Omega 2 pi per T. Ini oke, omega per K sama dengan V. Berarti K2 mu 1 per K1 per mu 2. Oke, kita lanjutin dulu deh. Eh, Tadi definisi transmisi udah bener belum ya? Epsilon 2 V2 N0T per N0I kuadrat. Ntar ini tuh kalau disederhanain kan kita tahu bahwa epsilon 2 mu 2 coret dengan V2 kuadrat. Sehingga kita punya 4 mu 2 V2 per epsilon 1 V1 V2 mu 2 plus V1 mu 1 kuadrat. Kalau kita jumlahkan V2 mu 2 V1 mu 1 yang bisa kita tarik keluar. Sisanya berarti kita tinggal punya 4 mu 2 V2 per epsilon 1 V1 ditambah itu V2 mu 2 min V1 mu 1. Nah ini problemnya nih. Bentar ya. Kuadrat mu 1 kuadrat min 2 V1 V2 mu 1 mu 2. Nah tujuan kita kan mau jadiin ini sama dengan 1, berarti bagian ini tuh harusnya sama nih. Sehingga nanti kita bisa lengkapin ini jadi kuadrat sempurna terus coret sama bawahnya. Nah, ada salah hitung di sebelah mana ya? Bentar.
Ya, tapi idenya udah ini lah ya. Idenya straightforward ya. Bisa dicoba sendiri. Saya cek dulu. Satu plus R, satu min R beta. Ya oke deh, ntar saya bikinin catatan yang udah benernya. Tapi idenya gitu yang penting. Idenya kita punya gelombang, masukin syarat batas, terus selesaikan. Nah, udah kayak gitu. Sama sebenarnya taktiknya seperti em, gelombang pada tali gitu ya. Kalau gelombang pada tali kan kita pakai continuity fungsinya sama continuity dari eh, turunan pertama gitu. Nah, sebenarnya juga kalau kita lihat ininya, bentuk dari medan magnet itu sebenarnya ya sebenarnya memenuhi mirip gitu, mirip dengan turunan pertama dari medan listriknya gitu. Kalau kita turunkan terhadap Z. Jadi ini tekniknya sama seperti itu. Dari itu nanti kita bisa dapat relasi R dan T-nya gitu. Tapi ini saya ada salah hitung yang belum ketemu di mana. Itu nanti di catatan yang selanjutnya yang bakal saya kirim ke tim nanti bakal saya benerin gitu. Nah, daripada kita buang waktu di situ, mending kita bahas soal selanjutnya. Kak, Nah, sebelumnya ya ya, kalau ada pertanyaan berarti yang silakan. solusi akhirnya itu R plus R plus refleksi plus transmisinya harus sama dengan satu. Harusnya gitu kalau di setup yang kita buat ya. Ini kan eh nggak ada medannya, nggak ada apa istilah ya, nggak ada serapan gitu, nggak ada decay-nya gitu. Ini kan persamaannya gelombang kan. Nah, kalau Ya. gelombang itu kan dia akan mengekalkan energinya gitu, karena dia akan merambat terus terusnya. Oh, Jadi nanti berarti ujung-ujungnya, karena itu hmm? makanya untuk kecepatan kecepatan di transmisinya tetap sama dengan kecepatan gelombang datang, cuman arahnya aja yang berbeda, gitu Kak. Oh, itu nggak bisa jamin kita, kecepatannya bisa berubah ya. Makanya kan ada eh, tadi kan saya tulisnya V1 V2 gitu ya. Ya. Nah, itu Yang itu tuh yang, berarti reflek, di yang daerah satu sama reflektansinya, di daerah satu. Kenapa? berarti yang untuk kecepatan reflektansinya sama dengan kecepatan gelombang datangnya. Oh, reflektansi ya. Karena jadi kecepatan gelombang hanya bergantung pada medium gitu. Oh, Ya, bisa baik bisa Kak. dilihat dari ini, dari relasi yang ini. Iya. Oh, ya. Ini kan omega berkas sama dengan V, K itu bergantung medium, omeganya itu bergantung pada source-nya gitu. Jadi kalau source-nya sama, ya berarti pada medium yang sama dia kecepatannya sama. Baik, terima kasih Kak. Oke. Em, ya, selanjutnya saya mau bahas yang di konduktor. Nah, ini sebenarnya lebih penting. Jadi di konduktor itu eh, kan tadi kita udah bahas sistem dalam materi tanpa decay gitu ya, tanpa ada
Jadi gelombangnya tetap menjalar secara biasa gitu, secara harmonik. Nah, tapi pada konduktor itu soalnya yang ini ya, soal terkaitnya adalah soal 922. Nah, ini ada absorpsi jika kita bertemu dengan konduktor. Sembilan, nah, soal yang kita bahas ini 921 terkait dengan skin depth. Tapi terlebih dahulu kita harus cari bagaimana bentuk gelombang di dalam konduktor gitu. Kalau kan ingat ya persamaan Maxwell itu div E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, tapi kita anggapnya tidak ada muatan di uh, ya tidak ada muatan bebas lah, tidak ada muatan bebas yang ada di material kita gitu. Jadi ini tetap 0. Lalu div B akan selalu 0 gitu ya. Tapi sekarang uh, karena gelombang ini jadi mematuhi hukum Faraday, curl dari E-nya dan curl B itu kan sama dengan mu 0 uh, mu epsilon do E do T ini yang arus displacement Maxwell itu ya ditambah dengan arus bebasnya gitu. Karena konduktor sekarang baru bisa ada arus, dia bentuknya mu J. Nah, kalau kita lengkapi J-nya dengan hukum Ohm kan statementnya adalah J sama dengan sigma E, dengan sigma itu adalah konduktivitas dari konduktornya, maka ini bisa kita substitusi jadi begini. Nah, ini ya, menariknya sekarang persamaan ini tuh linear terhadap E gitu, walaupun di depannya ada turunan terhadap waktu. Tapi kita bisa sederhanakan ini pakai uh, ini. Jadi kita ambil curl dari kita ambil ya curl dari curl E. Ini kan sama dengan uh, gradien dari div E dikurang Laplacian E. Sama kayak waktu nurunin ini biasa ya. Nurunin persamaan gelombang tapi yang di vakum. Sekarang ada arus. Nah, kalau kita ambil curl di ruas kirinya, maka kita akan punya minus do do T dari curl B. Nah, curl B sendiri adalah yang bagian bawah itu kan, persamaan keempat, yaitu minus mu epsilon do TE minus lagi mu sigma do E do T. Nah, sehingga kita bisa simpulkan sistem persamaan ini jadi gelombang yang punya eh, apa namanya ya, semacam apa sih damping term gitu. Damping term itu suku suku penghambat gitu ya, suku suku damping loh. Jadi Laplacian E dikurang mu epsilon ini sama dengan spread C kuadrat atau square V kuadrat gitu ya.
dikurang mu sigma do E do T. Nah, ini adalah damping termnya. Nah, dari sini kita seperti biasa, soft persamaan gelombang, kita asumsikan dia planar, maka akan berbentuk seperti ini kan. E sama dengan N0, E pangkat I KZ min omega T. Nah, dengan K itu sekarang bilangan kompleks. Gitu. Kalau kita substitusikan ini ke persamaan di atas, kita akan punya karakteristik karakteristik equations yang berbentuk minus K kuadrat plus 1/V kuadrat omega kuadrat minus I mu sigma K sama dengan 0. Ya, gitu. Ntar saya lihat dulu ansatnya lebih enak pakai apa. Omega T min Z atau KZ min omega T itu biar tanda sebenarnya cuma beda tanda aja sih, beda fase gitu. Beda fase tipe 2. Oh iya, di sini ansatnya pakai KZ min omega T ya. Kita samain aja. Oke, nah dari sini kita bisa solve uh, K tilde ini. Jadi kan ini persamaan kuadratik ya. Ini jadi plus min. Nah, sehingga K tilde itu sama dengan minus I min sigma min B plus minus akar minus mu kuadrat sigma kuadrat min maaf plus 4 omega kuadrat per V kuadrat per 2 gitu, atau sama dengan minus I mu sigma per 2 plus minus akar omega kuadrat per V kuadrat mu kuadrat sigma kuadrat per 4. Ya. Nah, ini adalah bagian imajinernya. Ini kita sebut sebagai kappa kalau di buku ya. Dan ini disebut sebagai K biasa. Ntar kappanya biar lebih beda. Nah, begini. Nah, oke. Dari sini kita dapat hubungan ini. Langsung aja lihat ininya. Oke, ini bisa kita sederhanakan lebih lanjut ya. Kalau kita faktorkan bagian V sama omega yang tadi, terus kita tarik keluar, kita dapat K sama kappanya seperti ini. Gitu. Ini langsung saya copy aja.
Dengan solusi ini kita kembalikan lagi ke persamaan yang awal. Jadi E E0 itu, E0 sesuatu itu. Jadi persamaan medan kita adalah E0 E pangkat minus kappa Z E pangkat I KZ min omega T. Sama juga buat medan magnetnya, tapi ada perubahan fase sekarang, yaitu ada ini 0 E pangkat minus kappa Z E pangkat I KZ min omega T. Nah, kenapa muncul perubahan fase tersebut? Karena kalau di real, ya kalau kalau yang bilangan gelombangnya real, kan dia jadi ini aja, cuma jadi pengali untuk amplitudonya gitu. Sedangkan ketika sekarang bilangan gelombang kappa tilde ini merupakan bilangan kompleks, bilangan kompleks itu bisa kita dekomposisi jadi suatu besar gitu ya, suatu besaran yang dia murni real dikalikan dengan fasa, gitu kan? Dengan fasa ini sama dengan inverse tangen dari bagian imajiner per bagian realnya. Gitu. Nah, ini adalah perbedaan fasa antara medan magnet dan medan listrik ini akan muncul kalau medannya bersifat konduktif, gitu. Atau lebih tepatnya sigmanya tidak sama dengan nol, gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke soal, kita udah punya pemahamannya. Pertama ada K, ada kappa. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ini, show that the skin depth in a poor conductor, yaitu sigma jauh lebih kecil daripada omega epsilon, itu dia bernilai konstan, jadi tidak bergantung terhadap omega lagi. Nah, untuk menunjukkannya mudah ya, kita kan punya skin depth itu sama dengan inverse dari kappa, gitu. Makanya mana tadi? Nah, ini kapanya itu adalah omega R epsilon mu per 2 akar 1 per sigma kuadrat min 1 pangkat setengah sigma per akar, gitu ya. Kalau kita ambil limit sigma per omega epsilonnya itu jauh lebih kecil daripada 1, mana tadi? Ya, statement gitu ya. Oh, sigma jauh lebih kecil daripada omega epsilon. Nah, ini implikasinya kan adalah sigma per omega epsilon itu jauh lebih kecil dari 1. Maka kita bisa aproksimasiin 1 plus sigma per omega epsilon ini sebagai 1 plus setengah sigma per omega epsilon. Nah, sedangkan suku yang atasnya itu kan dikurang 1 lagi. Jadi langsung aja deh, saya kasih minus 1 di depannya. Maka satunya ini akan hilang. Sisa 1/2 akar sigma per omega epsilon. Nah, ini ekspansi Maclaurin biasa ya. Kita akarin lagi. Jadi kita punya kappa itu mendekati omega akar
epsilon mu per 2. Sorry, ini bukan akar, ini kuadrat. Kalau kita akarin itu kan jadi 1 per akar 2 sigma per omega epsilon. Nah, ini sama dengan eh, sigma per 2 akar mu per epsilon. Nah, ini tidak bergantung omega. Nah, selanjutnya kita coba juga gimana limit kappa untuk good conductor, yaitu sigma jauh lebih besar daripada omega epsilon itu, dia mendekati lambda per 2pi. Oke. Nah, kappa kalau sigma, terus ya, statementnya sigma jauh lebih besar daripada omega epsilon. Nah, kalau kita lihat, maka dia akan jauh lebih besar daripada 1. Nah, maka dia akan langsung, uh, jadi langsung uh, keluar aja gitu ya dari akar-akar ini. Kita akan punya kappa mendekati omega akar epsilon mu per 2 dikalikan dengan akar sigma per omega epsilon. Bentar, saya cek dulu. Bener nggak ya? Oke. Ya, benar. Ini bisa disederhanakan jadi um, Kenapa dia masih dalam akar, Mas? kenapa? Kenapa dia masih dalam akar? Bukannya itu kuadrat terus bisa diakarin? Oh, dua Masih kali ada akar, akar. Ya, ya. ada akar di luarnya ya. Ya, ya. Nah, kenapa nggak ketemu limit yang sama ya? Ini kan jadi akar omega mu sigma per 2. That is tidak sama dengan should that skin depth in a good conductor is lambda per 2pi. Oke. Tar sigma-nya harus kecoret di mana harusnya? Ya mungkin limitnya yang kita ambil terlalu brutal gitu ya. Kita bisa sedikit tidak brutal dengan ambil tetap kita lakukan ekspansi kayaknya. Kita coba deh. Sorry, saya ya itu tadi ya kayaknya terlalu banyak. Kita bisa ekspansi sebenarnya eh, dengan cara kita tarik keluar semua sigma per omega epsilon itu. Jadi kita tulis aja deh. 1 plus sigma per omega epsilon kuadrat min 1/2 .
Ini jadi sigma per omega epsilon akar 1 plus omega epsilon per sigma kuadrat min 1 setengah. Kita aproksimasikan itu jadi sigma per omega epsilon 1 plus, kita langsung aja, plus setengah omega epsilon per sigma min 1 setengah. Nah, ini kita bisa aproksimasikan lagi, eh, jadi kita buang suku yang kuadratik terhadap omega epsilon per sigma, jadi ini akar sigma per omega epsilon um, 1 min omega. Enggak juga, jelek juga ya. Per 2. Nah, tapi ini tetap tidak menghilangkan faktor sigmanya. Bentar. Oh iya ya, kita perlu bandingin sebenarnya. Sorry. Iya, misal tadi kita udah dapat kappa itu sama dengan apa tadi? Em, omega akar epsilon akar mu omega per 2 akar sigma per omega epsilon. Nah, ini kita bandingkan dengan K-nya. K itu kan sama dengan sama persis ya. Dia pernyataannya sama persis, jadi tinggal eh, kalau kita aproksimasiin dengan cara yang sama, kita akan dapat hasil yang sama. Sama dengan K, maka kita punya K apa sama dengan 2pi per lambda, which means that skin depth-nya adalah inverse dari ini, jadi lambda per 2pi. Udah terbukti. Gitu. Nah, sebenarnya insights-nya adalah yang mau digambarkan dari soal ini itu bagaimana uh, suatu tadi pure conductor itu dia masih apa istilahnya transparan ya, semi transparan gitu, sedangkan suatu konduktor itu opaque gitu kan. Konduktor itu skin depth-nya lambda per 2pi, jadi kira-kira dia seorde dengan panjang gelombangnya. Kalau suatu cahaya masuk ke konduktor itu berarti dia ya akan menembus paling jauh, nggak paling jauh sih ya, kira-kira di sepanjang sekian nanometer, itu sekian ratus nanometer panjang gelombangnya, itu dia udah habis gitu. Amplitudenya udah mendekati nol. Sedangkan kalau suatu uh, pure conductor, misalkan air gitu ya, atau dielektrik lain, itu dia tidak bergantung pada omega gitu. Jadi di pure conductor itu cukup apa ya, cukup cukup nggak mengubah warna dari gelombang yang melewatinya. Walaupun ya tetap dia akan tetap mengalami apa, atenuasi tadi ya. Karena skin depth-nya kan uh, ya sebenarnya nggak terlalu panjang gitu. Skin depth-nya adalah inverse dari ini, akar epsilon per mu itu. Ya itu insight-nya sebenarnya yang mau dikasih dari soal ini.
Ya oke deh, karena udah jam 9, mungkin dari saya hari ini itu kita bahas gelombang dalam konduktor dan dieelektrik material. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Absensi rasanya saya udah saya isi ya. Jadi ada yang nggak masuk tuh siapa? Ahmad Hasbi, satu lagi siapa ya?